Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan kesembuhan Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 15 ayat 26 sampai dengan 27. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bila melihat saudara-saudara kita yang terbaring tanpa menyadari betapa ganasnya penyakit yang dideritanya, mau tidak mau hati kita ikut terenyuh dan ikut memanjatkan doa meminta kesembuhan dari Tuhan. Mungkin penyakit sekarang ini bertambah banyak dan meningkat jumlah penderitanya. Bahkan ada penyakit yang sudah diketahui penyebabnya oleh dunia medis, tetapi tidak ada obatnya, seperti ALS atau amyotrophic lateral sclerosis. Penyakit ini terjadi saat sistem saraf di mana sel-sel tertentu di dalam otak dan sumsum tulang mati secara perlahan. Sel-sel ini seharusnya mengirimkan pesan dari dalam otak dan sumsum tulang menuju otot. Pada awalnya muncul masalah otot ringan, tetapi perlahan-lahan orang tersebut akan menjadi lumpuh. Beberapa orang ada yang mengalami penyakit ALS selama beberapa tahun. Pada akhirnya otot akan berhenti bekerja. Penyakit ini disebut juga sebagai penyakit Lou Gehrig, dinamakan sesuai nama pemain bisbol terkenal yang meninggal karena penyakit ALS ini. Apakah Tuhan masih membuat mujizat kesembuhan? Ya, Tuhan menyembuhkan, memulihkan, bahkan membangkitkan orang mati. Ia adalah Yehovah Rafa yang menyembuhkan umatnya dari sakit penyakit mereka. Sakit penyakit datang karena berbagai penyebab. Ada sakit yang diakibatkan dosa orang itu, ada yang diakibatkan kutuk tertentu atau karena sebab alamiah karena makanan tertentu atau terpapar oleh virus dan bakteri. Dunia kita yang kotor saat ini, polusi yang menimbulkan berbagai penyakit, itulah tempat di mana kita sekarang bernapas. Jadi sepanjang hidup kita berjuang untuk menjaga supaya jangan sakit, atau lebih tepatnya jangan sampai terkena penyakit yang berat. Mengapa untuk kesembuhan dari sakit penyakit kita tetap harus pergi ke dokter? Pengetahuan umum adalah berkat Tuhan bagi kemanusiaan. Mungkin analogikannya bisa seperti ini. Kalau kita bisa memanfaatkan alam dan musim untuk bercocok tanam, maka kita akan mendapatkan hasil panen yang maksimal. Namun ada kalanya kita mengalami masa kering yang berkepanjangan. Dalam keadaan ini, jika sampai Tuhan menyelamatkan panen ladang kini, ini artinya terjadi mujizat darinya. Sebagian besar keberhasilan panen adalah hasil kerja manusia
yang menyesuaikan diri atau memanfaatkan alam. Begitulah yang terjadi ketika kita datang kepada dokter. Dokter mempelajari kondisi manusia dan tahu apa yang menjadi kekurangan tubuh manusia sehingga terjadi sakit penyakit. Sedangkan mujizat kesembuhan adalah seperti panen ajaib di tengah masa kekeringan. Saya percaya tangan Tuhan dapat berbuat sesuatu yang khusus untuk kita. Itu sebabnya kita boleh percaya tentang berhentinya kanker bertumbuh dalam diri seseorang karena doa. Berubahnya kondisi jantung orang karena doa. Menyehatkan kondisi darah seseorang dari leukemia karena doa. Tuhan masih melakukan mujizat sampai hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku percaya kuasa-Mu tetap sama. Mujizat kesembuhan masih terjadi. Aku berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamah dan sembuhkanlah dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.